Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat Kimia, perkenalkan saya Datan Ali Budi, salah satu finalis OKI 15 dari SMK Negeri 1 Pasuruan. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada kalian semua mengenai tahapan-tahapan dalam melakukan praktikum uji sifat asam dan basa menggunakan bahan alami. Nah, Sobat Kimia, sebelum kita melaksanakan praktikum, alangkah baiknya kita menggunakan APD terlebih dahulu. Fungsi dari pemakaian APD ini adalah untuk mencegah terjadinya kontaminasi selama proses praktikum berlangsung. Nah, Sobat Kimia, di samping saya sudah ada beberapa alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk praktikum kali ini. Di sini ada gelas ukur 10 ml, satu buah, kemudian ada 3 buah pipet, dan kemudian ada gelas kimia 250 ml, ada pengaduk kaca juga. Lalu di sini ada 4 buah gelas kimia 100 ml dan beserta penyaringnya juga untuk menyaring ekstrak dari indikator alaminya. Lalu kemudian di sini ada Aquades dan ada 8 buah tabung reaksi. Lalu ada cutter untuk memotong dan ada kertas label beserta ballpoint. Lalu kemudian ada telenan dan plastik. Telenan dikasih plastik agar nanti ketika memotong indikator alaminya tidak membekas di telenannya. Nah, prinsip dari praktikum ini adalah indikator adalah zat yang bisa memberikan perbedaan warna pada tingkat keasaman yang berbeda. Indikator yang baik akan memberikan perbedaan warna yang signifikan pada larutan asam, basa, maupun netral. Seperti yang kita ketahui bahwa kita menggunakan 2 indikator alami, yaitu ada kunyit dan juga ada bunga sepatu. Nah, di kunyit ini terdapat zat warna yang bernama kurkumin. Kemudian di bunga sepatu ini yang mengandung zat warna yang bernama antosianin. Kemudian di sini ada jeruk nipis yang akan kita uji nanti sifat asam, basa maupun netralnya. Kali ini saya menggunakan jeruk nipis karena jeruk nipis tidak mengandung warna dan tingkat keasamannya lebih tinggi. Kemudian di sini ada sabun batang yang nantinya juga akan digunakan untuk uji. Lalu kemudian ada air. Dan yang terakhir yaitu ada cuka. Di sini juga ada hot plate untuk memanaskan larutan. Lalu kemudian di sini juga ada lumpang alu untuk menghaluskan indikatornya nanti. Nah, Sobat Kimia, langkah pertama sebelum kita melaksanakan praktikum yaitu kita mencuci alat yang akan kita gunakan. Untuk mencucinya gunakan air mengalir ya. Lalu kemudian bilas dengan Aquades. Kemudian setelah dibilas dengan Aquades, kita keringkan dengan menggunakan tisu. Ulangi langkah-langkah tersebut hingga semua alat selesai tercuci.
Nah, langkah pertama yaitu kita menyiapkan indikator alaminya terlebih dahulu dengan memanaskan air. Panaskan air pada suhu 60 derajat. Sembari menunggu pemanasan, kita memotong kunyit. Nah, sembari menunggu air hangat, kita potong dan kupas kulit kunyit terlebih dahulu. Untuk jumlah kunyitnya ini secukupnya saja ya, sobat lihat. Nah, sobat kimia, setelah kita mengupas kulit kunyitnya, kita potong-potong kunyit ini menjadi kecil-kecil agar nanti saat dihaluskan lebih mudah. Nah, setelah semua kunyit terpotong kecil-kecil, kita masukkan ke dalam lumpang alu
untuk dihaluskan. Nah, karena airnya belum hangat, kita menunggu airnya sembari kita membuat indikator alami bunga sepatunya juga. Kita potong-potong dari kecil-kecil agar nanti juga kalau menghaluskan mudah. Untuk bunga sepatu yang digunakan yaitu secukupnya saja. Di sini saya menggunakan 6 biji bunga sepatu. Setelah bunga sepatunya dipotong jadi kecil-kecil, kita masukkan ke dalam lumpang alu untuk nanti dihaluskan. Nah, setelah airnya hangat, kita matikan hot plate-nya. Kemudian tuangkan air hangat ke dalam potongan-potongan kunyit. Tuangkan secara perlahan-lahan, lalu kemudian hancurkan kunyit dan aduk hingga semuanya tercampur merata. Nah, setelah semua kunyitnya halus, kita saring ke dalam alat penyaring yang sudah disediakan menggunakan kertas saring dan corong kaca. Sekarang proses penyaringan kunyit dengan menggunakan alat saring yang sudah disediakan. Saring hingga semua air yang sudah tercampur dengan kunyit habis. Proses ini dinamakan ekstraksi, yaitu mengambil zat cairnya saja. Kemudian setelah diperoleh hasil ekstraksi kunyit, kita simpan terlebih dahulu kunyit ini yang akan digunakan untuk indikator alami. Nah, setelah kita tadi sudah membuat indikator alami dari kunyitnya, sekarang kita membuat indikator alami dari bunga sepatunya.
Untuk langkahnya sama seperti pembuatan indikator kunyitnya, yaitu dengan menuangkan air hangat ke dalam bunga sepatunya secara perlahan-lahan, kemudian dihancurkan dan diaduk hingga merata. Haluskan bunga sepatunya. Kemudian tambahkan air sedikit demi sedikit dan haluskan lagi. Setelah bunga sepatunya halus, kita saring menggunakan saringan teh karena tekstur dari indikator bunga sepatu ini yang kental, maka dari itu kita menggunakan saringan teh. Lakukan proses penyaringan hingga indikator bunga sepatu ini sudah terpisahkan antara bunga sepatunya dan cairannya. Setelah semua selesai, kita simpan indikator alami bunga sepatunya. Nah, setelah kita tadi membuat indikator alami, dilanjutkan dengan membuat larutan sampel dari sabun. Kita serut sabun batangnya. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dari proses pelarutan saat kita nanti membuat larutan sabun. Saat menyerut sabun ini, secukupnya saja. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit.
Kemudian setelah dirasa sudah cukup, kita masukkan serutan sablon itu ke dalam gelas kimia. Kemudian kita tambahkan air sedikit demi sedikit, lalu diaduk. Aduk hingga semuanya larut. Kemudian tambahkan air jika dirasa masih kurang. Nah, setelah semuanya larut, kita simpan untuk sampel sabunnya. Nah, setelah tadi membuat larutan sampel dari sabun, kali ini kita membuat perasan jeruknya. Potong bagian atas jeruk membentuk persegi. Usahakan jangan sampai mengenai ujung dari jeruk nipisnya, agar nanti saat diperas mengeluarkan air yang banyak. Setelah kita potong seperti ini, kemudian kita peras. Setelah semua jeruk sudah diperas, kita sisihkan. Nah, setelah kita menyiapkan semua bahan ini, sekarang kita beri label agar nanti tidak terbakar.
Setelah itu kita akan mulai beli sampel yang nanti akan ditaruh di tabung reaksi. Untuk format labelnya sendiri yaitu di sini ada nama sampel dan nama indikatornya. Kita tuangkan masing-masing sampel ke dalam tabung reaksi sesuai dengan labelnya sebanyak 4 mili. Setelah satu sampel selesai, kita sisihkan. Lanjut kita ganti dengan sambal jeruk. Kemudian setelah sambal jeruk selesai, kita sisihkan. Lanjut kita ganti dengan sambal air. Setelah sambal air selesai, terakhir kita lanjut ke sambal sabun.
Setelah semua sampel sudah terisi ke dalam tabung reaksi masing-masing, kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya yaitu kita meneteskan indikator alami ke dalam sampel. Untuk warna indikator alaminya berwarna kuning coklat, dan sampel yang kita gunakan pertama yaitu sampel cuka berwarna jernih. Kita teteskan indikator kunyit ke dalam sampel cuka. Sebanyak 3 tetes. Kemudian kita aduk. Dan sampel cuka dengan indikator kunyit ini mengalami perubahan warna, yaitu dari yang awalnya jernih menjadi warna kuning. Kemudian kita lanjut ke sampel jeruk nipis. Sampel jeruk nipis awalnya berwarna putih. Kemudian kita teteskan indikator kunyit ke dalam sampel jeruk sebanyak 3 tetes. Lalu kita aduk. Perubahan warna yang terjadi dari sampel air jeruk dengan indikator kunyit ini yaitu dari yang awalnya putih menjadi kuning muda. Kemudian kita lanjut ke sampel sabun. Sampel sabun warnanya berwarna putih. Lalu kita teteskan 3 tetes indikator kunyit ke dalam sampel. Lalu kita aduk. Perubahan warna yang terjadi dari sampel larutan sabun dengan menggunakan indikator kunyit adalah warna putih berubah menjadi kuning kecoklatan. Lalu yang terakhir kita gunakan sampel air dengan diteteskan 3 tetes indikator kunyit sebanyak 3 tetes. Kemudian kita aduk. Dan terjadi perubahan warna dari yang awalnya berwarna jernih menjadi warna kuning. Setelah semua sampel sudah diteteskan dengan indikator kunyit, kita sisihkan indikator kunyitnya, lalu lanjut menggunakan indikator dengan spatula. Sampel yang pertama kita gunakan yaitu sampel cuka dari yang awalnya berwarna jernih. Kemudian kita teteskan 3 tetes dengan spatulanya. Kemudian kita aduk. Dan terjadi perubahan warna dari sampel cuka dengan indikator bunga sepatu dari yang awalnya jernih menjadi warna merah. Kemudian kita beralih ke sampel air jeruk.
Sampel air jeruk ini berwarna putih. Kemudian ditambahkan 3 tetes indikator bunga sepatu. Lalu diaduk hingga tercampur rata. Terjadi perubahan warna dari yang awalnya berwarna putih menjadi warna merah. Kemudian kita beralih ke sampel larutan sabun. Sampel larutan sabun ini berwarna putih dan ditambahkan 3 tetes indikator bunga sepatu. Kemudian kita homogenkan dan terjadi perubahan warna dari yang berwarna putih menjadi abu-abu kehijauan pada sampel larutan sabun dengan indikator bunga sepatu. Kemudian kita beralih ke sampel air. Sampel air awalnya berwarna jernih, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator bunga sepatu. Kemudian kita homogenkan dan terjadi perubahan warna pada sampel air dengan indikator bunga sepatu dari yang awalnya jernih menjadi merah pucat. Demikian praktikum yang sudah saya lakukan mengenai identifikasi asal dari basa menggunakan bahan alami. Bila itu waktu kita bisa mencoba menggunakan indikator bahan alami yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.